Mas pernah rugi nih 5 miliar. Nah, gimana cara Mas kayak ngebayarin utang Mas gitu? Hai, gue Sunil Tolani, founder dari CaliberWorks.com. Gue dulu pernah gagal dalam bisnis gue dan akhirnya gue punya tekad untuk bangkit dan akhirnya gue sukses. Jadi kalau teman-teman pengen tanya tips tentang bisnis, feel free to shoot me a question. Oke teman-teman, siapa yang mau nanya duluan? Ayo, nanti gua ajak ke room sebelah. Halo Lukas, apa kabar? Baik Mas. Mas, nih ada pertanyaan. Jadi selama pandemi ini kan kita di rumah aja nih Mas, yang mahasiswa. Ya. Terus jadi ya, kalau mau usaha-usaha gitu harus mulai dari mana sih Mas? Kalau mau mulai bisnis yang paling gampang di rumah selama pandemi itu ngapain? Pesen GoFood nggak? Pesen GoFood kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Oke. Terus kadang-kadang masak-masak nggak di rumah? Iya, masak juga. Terus udah nyatet nggak selama pandemi ini apa aja 2-3 bulan terakhir kebutuhan yang dibeli di rumah? Kalau punya saudara, kakak, adik, tanya. Kalau perlu tanya sama teman-teman juga. Gue mau nanya dong, gue mau riset aja nih. Lu selama 2-3 bulan terakhir, barang apa yang paling sering lu beli? Kalau lu udah dapet listnya itu, lu buka bisnis itu. Karena semua orang pasti beli itu. Berulang kali. Sesimpel. Oh iya. Dan orang lebih seneng belinya dari temen. Kalau ada kayak ragu-ragu gitu emang wajar ya Mas? Wajar. Soalnya kayak takut misalnya udah mulai ntar kayak masih ada ragu, ntar nggak ada yang beli atau ntar orang nggak tertarik dan lain-lain gitu. Jadi gini, kalau ada keraguan, gue mulai ntar nggak ada yang beli. Jawabannya kenapa nggak ada yang beli? Karena gue nggak pernah jualan. Sesimpel itu. Orang tuh nggak beli karena lu nggak jual. Harinya lu jualan dan lu jualan, pasti ada yang beli. Tapi kalau lu jualan nggak ada yang beli, lu diem, ya udah nggak ada yang beli. Tawarin. Gue lagi mulai usaha kecil-kecilan nih, gini. Kalau lu ada kebutuhan ini, kabarin gue ya, bantu gue lah, gini. Gitu. Kalau ada teman-teman rekomendasiin gue, terus jualan. Jualan itu adalah berkomunikasi. Di sini yang saya mau tanyakan, Mas pernah rugi nih 5 miliar. Nah, gimana cara Mas kayak ngebayarin utang Mas gitu? Soalnya keluarga saya juga banyak utang dan bingung kayak gimana caranya ngebayarin utang gitu. Sementara belum sampai 5 miliar sih utangnya. Yang pasti pada saat saya mengalami masalah itu, Apipah, itu pasti saya stres. Saya sempat kayak merasa mentalnya keblok ya. Mentalnya keblok, harus gimana lagi, mau gimana lagi. Ada fase itu. Cuman fase itu sangat natural. Jadi manusia itu bukan malaikat. Pasti ada emosinya, ada depresinya, ada frustrasinya. Cuman yang saya lakukan adalah saya menerima keadaan, saya menerima kenyataan. Saya juga tidak menyalahkan siapapun, saya menyalahkan diri saya sendiri. Tekad saya adalah gimana caranya saya menyelesaikan utang. Dari situ, setelah dapat tekadnya, mulai saya coret-coret, bikin strategi. Apa yang saya miliki, siapa yang saya kenal, apa yang saya bisa, dan apa yang saya siap melakukan. Kadang-kadang kita kejebak sama ego ya. Jadi kalau kita jadi pengusaha, terus kita udah jadi bos dikenal sama orang-orang, begitu kita kena masalah, kita tuh kayak untuk melakukan sesuatu dari bawah lagi tuh kayaknya ada kesulitan. Karena kita nggak mau dianggap rendahan, sedangkan pada saat itu kita harus menyelesaikan. Jadi kalau kita udah menerima, kita jadi damai dulu sama diri kita dan bekerja keras dan rajin. Kita reflect ya, kita catat, kita lihat, oh bulan ini saya berhasil melakukan ini, saya mencoba mencari peluang ini, potensinya apa. Saya terus fokus ke situ, nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, nggak ngikut sama teman-teman pesta sini, pesta sana, malas. Pokoknya udah benar-benar fokus on growth and solution gitu. Solve the problem and grow gitu. Bagaimana caranya sih kita bangun kalau udah berada di titik nol, bagaimana cara bangkitnya? Gampang banget.
gambar diri lo di kertas, terus bikin muka lo atau diri lo sama dengan 0. Terus di ujung sana diri lo sama dengan 1 miliar. Terus yang satu bikin senyum di 0 sama senyum di 1 miliar. Enakan mana lihatnya? Jadi kalau udah di titik 0, itu fokusnya bukan di titik 0-nya. Fokusnya di titik tujuannya. Karena semua mulainya pasti dari 0 atau minus. Pertanyaannya, udah nyaman di situ? Kalau udah nyaman di situ, ya susah. Tapi kalau kita mau bangkit itu, kita harus punya alasan yang sangat kuat. Alasan yang kita yakini. Gue harus maju karena gue mau ngebuktiin ke diri gue sendiri, gue sanggup. Jadi kalau kita di titik seperti itu, pertama kita reflect ke situ. Kedua, kita harus bersyukur. Kita masih punya semangat. Itu biasanya cara gue ngebangkitin sih. Bagaimana cara Bang Sunil itu melihat peluang-peluang bisnis? Oke, yang pertama adalah yang bikin saya semangat itu karena saya nggak mau hidup nggak enak. Saya mau hidup enak. Jadi saya hidup enak itu adalah yang pertama, ya kan? Bukan berarti kita gila sama duit, tapi dengan adanya banyak uang kita bisa menikmati hidup lebih enak, kita bisa membuka banyak peluang, kita bisa menolong banyak orang juga. Kedua, ada tekad pembuktian. Jadi tekad pembuktian tuh kayak, gue harus ngebuktiin kalau gue bisa menjadi orang yang hebat, meskipun gue nggak sempet lulus kuliah gitu. Kalau ngomongin menganalisa bisnis itu muncul dari 3 aspek. Aspek pertama adalah memang saya punya jam terbang pengalaman. Kedua, saya punya jiwa bertanyanya itu nggak pernah pakai urat malu. Saya selalu bertanya. Saya kerja sama bos, saya tanya, bos, kok lu bisa sih milih jalur bisnis ini? Kenapa nggak itu? Kok bisa sih lu begini? Kenapa nggak itu? Jadi saya suka menanyakan agar saya belajar perspektif banyak orang. Ketiga, saya suka membaca. Yang menjadi dilema saat ini, saya itu masih bingung apakah saya merasa pesimis dengan kondisi yang saat ini, Bang, khususnya kan karena ada pandemi segala macam. Karena kita tuh butuh 2, kita butuh tempat di mana kita belajar, kita butuh tempat di mana kita action, di mana kita experience. Jadi kalau lu mau mulai bisnis, fine-fine aja. Tapi kalau lu dapat kesempatan magang di satu tempat and you do your business, itu lebih keren. Karena di saat you magang, you are learning something. And you can experience it dengan lu mengeksekusikannya di bisnis lu. Yang pasti buat semuanya, kalau kita bisnis itu akan ada tantangan. Yang perlu diingat cuma satu. Yang gagal itu bukan guenya. Yang gagal itu cara gue. Itu aja yang harus diingat. Tiap kali merasakan dirinya gagal, ingat kalimat itu. Dengan mindset seperti itu, teman-teman nggak akan lama-lama dalam ruangan gagal. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Sunil atas ilmu yang sudah diberikan. Thank you, Mas Sunil.